Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan vlog kali ini mengambil judul Jangan manjakan ketakutan yang ada. Dari manapun sumbernya. Apakah dari pengalaman ataukah dari imajinatif. Gengs, kalau ketakutan kita ini sumbernya adalah pengalaman. Walaupun itu berdasarkan kondisi real, berdasarkan fakta yang ada. Sekali lagi, jangan biarkan itu terus membayangi kita. Karena efek lanjutannya itu, geng. Sekali lagi, ketakutan tidak hanya berhenti di ketakutan. Karena ada efek lanjutannya. Efek lanjutannya sebagaimana sudah kita bahas dalam vlog berikutnya. Seandainya sumber ketakutan yang dari pengalaman ini bukan kita sendiri yang mengalami, tapi pengalaman orang lain yang kita jadikan referensi. Untuk mengatasinya seperti apa, gengs? Yang pertama, barangkali kita salah referensi, geng. Jangan terlalu dimanjakan. Cari referensi lain, pengalaman orang lain. Barangkali kita terlalu membebek kepada pengalaman orang tertentu saja. Jangan-jangan ada orang lain yang punya pengalaman yang sama tapi tidak menimbulkan ketakutan traumatis. Jadi dengan kata lain, salah benchmark kali, geng. Salah ngambil contoh. Nah itu kalau bisa, supaya kita bisa terhindar dari ketakutan yang berasal dari orang lain. Ambil orang lain yang punya pengalaman sama, tapi justru tidak menimbulkan ketakutan traumatis. Nah artinya kita harus pintar-pintar nyari referensi. Jangan referensinya cuma tunggal saja. Itu yang pertama. Gimana kalau itu sumber ketakutannya dari pengalaman saya sendiri? Ya, kalau tentunya mau mengatasinya sebaiknya kita konsultasi pada yang lebih ahli. Bisa psikolog, bisa yang lainnya. Supaya apa, geng? Supaya sekali lagi efek lanjutannya itu loh, geng. Satu sisi kita menginginkan kinerja yang lebih baik. Namun di sisi yang lain ketakutan tidak kita atasin. Ya kan sama saja bohong kita menginginkan kinerja lebih baik di saat ketakutan tidak kita atasi. Ketakutan yang ada tentunya ya tidak kita atasi dengan baik. Nah itu kalau dari pengalaman. Oke, mari di vlog kali ini kita sedikit mengeksplorasi efek lanjutan, geng. Dimulai dari perasaan, geng. Sebagaimana yang secara umum diketahui, kalau kita itu lagi dibayang-bayangi ketakutan, entah itu sumbernya dari pengalaman ataukah dari imajinasi, perasaan yang ada ini akan menimbulkan berbagai manifestasi. Yang pertama bisa jadi adalah keringat dingin muncul. Yang kedua bisa jadi kita panik ataupun yang lainnya. Pada saat kita mengalami seperti ini, keringat dingin, panik, atau yang lainnya, maka apa respon kita? Ada sejumlah orang yang punya respon just doing what need to do. Perasaan itu diakui ada, tapi yang bersangkutan just doing what need to do. Melakukan apa yang memang harus dilakukan. Artinya yang bersangkutan sebetulnya sudah bisa mengatasi ketakutan yang mempengaruhi perasaannya, manifestasinya dalam bentuk keringat dingin, panik, dan lainnya. Kenapa yang bersangkutan sampai akhirnya punya prinsip just doing what need to do? Lakukan saja apa yang seharusnya dilakukan. Artinya ketakutan yang dirasakan itu tidak mempengaruhi tindakannya. Dia berhasil stop. Kenapa? Barangkali yang bersangkutan pernah memiliki eksperimen. Barangkali juga sudah berhasil mendapatkan benchmark dari orang lain. Bagaimana cara mengatasi ketakutan yang ada. Kalau nggak bisa dihilangkan ya diminimalkan. Ya kalau bisa jangan mempengaruhi pilihan tindakan kita. Nah yang bersangkutan sudah mendapatkan tip and triknya sampai di posisi itu. Nah kalau katakanlah soal eksperimen. Ada seorang kawan kita yang bercerita seperti ini, gengs. Dia pernah melakukan eksperimen tertentu. Di mana eksperimennya ini berbasis kondisi seperti ini. Kita pada umumnya memiliki kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, ketakutan-ketakutan tertentu terkait dengan periode waktu yang akan datang. Misalkan, geng, periode waktunya ini adalah seminggu, 2 minggu. Anggaplah 2 minggu. 2 minggu mendatang ini saya membayangkan perjalanan kehidupan yang akan saya lalui. Bisa jadi dari bayangan perjalanan kehidupan yang akan dilalui 2 minggu mendatang itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran, ketakutan. Sang teman kita ini mengidentifikasi kekhawatiran-kekhawatiran apa saja yang akan saya dapatkan, ketakutan-ketakutan apa saja yang bakal saya dapatkan di periode waktu 2 minggu mendatang. Apakah ketakutan karena bertemu atasan dalam forum diskusi resmi, ataukah ketakutan saat kita punya jadwal ketemu pelanggan, nasabah atau klien,
atau ketakutan-ketakutan yang lainnya saat berinteraksi sosial di 2 minggu mendatang. Ketakutan saat kita melakukan mobilitas menuju tempat klien. Apakah itu naik mobil sendiri, motor sendiri, atau naik kendaraan umum. Ketakutan di kendaraan umum apa? Ketakutan bawa mobil sendiri apa di jalanan di 2 minggu yang akan datang. Jadi banyak hal yang bisa memicu kekhawatiran, ketakutan atas perjalanan hidup kita di 2 minggu yang akan datang. Nah, teman kita itu mengidentifikasi apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, diidentifikasi dan dicatat. Apapun yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran atau jenis kekhawatiran, ketakutan apapun itu selalu dicatat oleh yang bersangkutan. Ya, dicatat 2 minggu mendatang itu aku memiliki kekhawatiran, ketakutan apa saja. Catatin ada berapa poin? Katakanlah ada 15 poin. Ketakutan, kekhawatiran yang bakal dia temui di 2 minggu yang akan datang. Setelah 15 poin catatan tersebut dicatat dengan baik dan rapi oleh yang bersangkutan, disimpan di laci. Lacinya dikunci dan waktu berlalu selama 2 minggu. Setelah waktu berlalu 2 minggu, lacinya dibuka. Catatan tentang kekhawatiran, ketakutannya dilakukan evaluasi oleh yang bersangkutan. Nah, ternyata setelah dievaluasi, gengs, mayoritas kekhawatiran, ketakutan yang ada di bayangan dia itu tidak terjadi. Pesan moralnya adalah, kenapa kita harus manjakan ketakutan kita? Toh ketakutan, kekhawatiran yang ada di benak saya untuk periode 2 minggu yang mendatang, itu toh tidak terjadi. So kenapa saya harus takut? Tidak perlu takut lagi. Nah, inilah hasil eksperimen dari kawan kita. Yang artinya dia sudah bisa mengatasi ketakutan, kekhawatiran yang ada. Nah, kekhawatiran itu juga bentuk dari ketakutan gitu ya. Nah, karena dia sudah punya kesimpulan bahwa apa yang saya takutkan ternyata tidak terjadi, so just doing what need to do aja. Ya perasaan itu ada, perasaan takut ada, tapi nggak terlalu dimanjakan. Untuk apa dimanjakan? Wong tidak terbukti. Nah, ini teman kita yang sudah berhasil mengatasi ketakutannya dengan baik. Sehingga pilihan tindakannya juga pilihan tindakan yang tepat, tidak dipengaruhi oleh perasaan takut tadi. Gitu. Sehingga hasilnya kinerjanya tetap berjalan dengan baik. Nah, namun kalau ketakutannya itu bersifat kronis dan akut, mau gimana lagi? Namanya akut, kronis, ya sudah. Kalau sifat ketakutannya itu kronis dan akut, maka artinya kronis itu terus-menerus membayangin dirinya. Akut itu membuat dirinya pengaruhnya luar biasa ya, dampaknya luar biasa bagi dirinya. Kalau seperti itu ya memang harus terapi dengan ahlinya. Nggak bisa mengatasin sendiri yang sifatnya kronis dan akut. Nggak mungkin sendirian gitu ya. Nah, kalau memang kronis dan akut ya kita harus diterapi ya. Yang bisa terapi dengan baik ya ahlinya, entah itu psikolog ataupun yang lainnya. Nah, ini kalau sekali lagi ketakutan tersebut kronis dan akut gitu ya, berkepanjangan dan dampaknya sangat menyiksa. Nah, ada kisah seorang eksekutif, seorang pimpinan, tapi saat ketemu dengan anak buahnya, rapat dengan klien, itu tangannya keluar keringat dingin. Dia merasa cemas. Padahal dia seorang pimpinan eksekutif. Tapi setiap dia meeting yang lebih serius gitu, selalu keringat dingin. Cuma keringat dingin ini tidak terlihat oleh orang-orang di seputarnya, hanya dia rasakan. Dan ini terus-menerus terjadi, itu yang disebut kronis karena terus-menerus terjadi. Akutnya belum sampai, cuma terus-menerus itu terjadi. Karena ini yang bersangkutan eksekutif ini tidak ingin suatu saat menjadi akut dan bisa dilihat orang lain, maka supaya itu tidak terjadi yang bersangkutan berinisiatif menemui yang memang sudah ahli ya, melakukan terapi. Setelah diterapi barulah akhirnya sembuh dengan cara ya tertentulah ya teknisnya. Saat itu yang bersangkutan karena merasa inferior, entah karena apa, padahal dia seorang bos, tapi di saat bersamaan pas meeting itu merasa inferior gitu ya. Nah, supaya bisa keluar dari perasaan inferior itu oleh sang pemberi terapi dikasih saran yang unik, yakni disuruh memakai baju yang kebetulan eksekutifnya wanita ya, suruh pakai baju Wonder Woman gitu ya di rumahnya. Nah, sambil mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang punya karisma, punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berhasil. Nah, ini adalah masalah teknis, itu biarkan si ahli terapinya yang memberikan teknisnya. Tapi sekali lagi, geng, jika ternyata ketakutan kita bersifat kronis, apalagi akut, sangat terlihat ya efek ketakutannya, maka jangan ragu-ragu untuk menemui ahlinya. Supaya sekali lagi pilihan tindakan kita tepat dan hasil atau kinerja yang kita hasilkan itu optimal. Nah, namun kembali lagi, geng, kalau ternyata ketakutan yang ada itu tidak kronis, tidak akut, dan kita belum
memiliki eksperimen sendiri. Maka ini sekali lagi harus kita atasin, karena ketakutan ini tidak hanya berhenti sebatas ketakutan. Ketakutan ini memiliki efek lanjutan yang ujung-ujungnya sekali lagi mempengaruhi hasil atau kinerja. Maka ketakutan ini sekali lagi tidak boleh dibiarkan. Harus dikelola. Cara mengelolanya gimana? Cara mengelolanya adalah dengan identifikasi dan evaluasi self-talk. Ini semacam bentuk otokritik yang harus kita lakukan. Oke geng, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di seri vlog berikutnya. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun kapanpun. Oke geng, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Sekian, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.